Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar di sini. Saya secara pribadi terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyu, kepada para mahasiswa dari kampus Universitas Kristen Duta Wacana ya, jurusan teologi nih. Ya oke, ini satu kelas banyak sekali, berarti peminatnya banyak ini. Ini makhluk-makhluknya ini. Ini banyak yang perempuan cantik-cantik ini. Nah, ini banyak sekali sehingga memenuhi mushola Pondok Pesantren Maulana Rumi. Oke, kita berbincang dengan santai juga dengan keseriusan dalam berpikir dan menangkap, dalam berdiskusi tentang sebuah tema yaitu tasawuf dan Islam Nusantara. Kalau pelajarannya itu tasawuf, kalau pelakunya disebut sufi. Ya. Nah, ajaran tasawuf ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang inti, yang terdalam ya. Biasanya sebagaimana juga dalam agama-agama yang lain, ini berisi terutama adanya cinta dan kasih sayang, penghormatan kepada alam semesta, kepada sesama. Nah, di dalam Islam, tasawuf itu dibangun di dalam hubungan yang mesra. Ya, biasa itu. Panas soalnya ya. Oke. Di dalam Islam, tasawuf itu dibangun di atas adanya hubungan yang mesra antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan yang terutama bukan disandarkan kepada strukturalitas ya, tapi terhadap adanya kesamaan, keseimbangan, aku engkau antara Tuhan dengan makhluknya. Sama seperti hubungan cinta kasih, itu tidak struktural itu. Cinta kasih itu linear ya, linear. Nah, itu yang ada di dalam Islam. Karena gambaran tentang bagaimana tasawuf itu lahir, terutama disandarkan kepada sebuah ungkapan Nabi dalam Islam, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Tuhan seakan-akan engkau itu berhadap-hadapan menyaksikannya. Nah, di sini si penyembah ini tentu saja akan merasa jatuh hati karena tahu bahwa asal-usul dari segala keindahan itu adalah Tuhan ya. Di dunia ini, dalam agama apapun, asal-usul keindahan itu adalah Tuhan. Sebagaimana asal-usul dari segala kebaikan itu adalah Tuhan itu juga. Kita yang berbeda agama ini sesungguhnya berhadapan dengan satu Tuhan, cuman dengan sebutan yang berbeda dan perspektif yang berbeda pula. Sebab nggak mungkin ada 2, 3 dan seterusnya. Karena dalam konteks kesempurnaan tentang sifat ketuhanan itu mesti tidak ada tandingannya gitu maksudnya. Cuman manusia yang beraneka ragam pemahaman, pemikirannya, perspektifnya, kemudian menyebut satu Tuhan itu dengan berbagai macam istilah sesuai dengan agama masing-masing. Kita menyaksikan misalnya alam raya sedemikian teratur begitu ya, sedemikian teratur. Itu pasti karena memang efek dari kemahaan itu yang tidak mungkin ada tandingannya tadi. Efek dari situ. Nah, tasawuf menitik beratkan kepada adanya dimensi batiniyah, dimensi kasih sayang seperti itu. Sehingga tasawuf itu sangat dimungkinkan menjadi sarana bagi adanya titik temu agama-agama. Ada seorang sufi besar bernama Muhyiddin Ibnu Arabi, yang beliau diantaranya dalam puisi yang ditulis itu menyatakan, hatiku adalah gereja tempat orang-orang sembahyang.
Hatiku adalah arca, tempat orang-orang memuja. Artinya apa? Hati yang seperti dimiliki oleh sufi besar Ibn Arabi itu hati yang bisa memandang apa saja sebagai ekspresi kuasa dan kasih sayang Tuhan. Apa saja itu. Apa saja. Nah, di sini berarti apa? Di sini berarti untuk sampai kepada dimensi tasawuf atau sufisme itu, kita harus menyediakan batin yang lapang, dada yang begitu membentang luas, yang bisa mencakup alam semesta ini. Karena begini kan, secara fisikal kita ini kan sebenarnya merupakan bagian dari alam, dari semesta ini. Tapi secara spiritual kita bisa menampung alam raya ini. Bisa menampung alam raya. Karena secara spiritual batin kita lebih luas dibandingkan dengan apapun. Bahkan batin kita bisa sampai menangkap kehadiran Tuhan. Yang alam yang lain, komponen yang lain dari semesta itu tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dari sini kemudian kita menjadi paham bahwa agama itu, Islam itu, walaupun itu mutlak menurut para penganutnya itu, tapi juga akan senantiasa memiliki corak warna yang berbeda di berbagai tempat di mana umat Muslim itu tinggal. Artinya begini, Islam di Indonesia pasti nggak sama dengan Islam di Arab Saudi sana. Kenapa? Karena berada dalam sebuah tradisi yang jelas jauh berbeda. Misalnya ya, sebagai sebuah analogi, di halaman situ ada pohon rambutan gitu ya. Ada pohon rambutan. Nah, itu pohon rambutan itu kalau bijinya diambil, ditanam di tempat yang lain, di tanah yang lain yang teksturnya tidak sama. Itu yang tumbuh pohon rambutan, tapi tidak dipastikan sama dengan asal-usulnya. Jadi substansinya tetap rambutan, tapi samakah persis model buahnya, daun-daunnya dan lain semacamnya? Itu tidak. Nah, seperti itu. Jadi karena itu tasawuf itu menjadi sangat dekat dengan apa yang disebut sebagai Islam Nusantara. Itulah sebabnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa Islam yang sampai di Indonesia itu adalah Islam yang bernuansa sufistik. Islam yang memiliki kelenturan untuk beradaptasi dengan tradisi, dengan budaya. Di Arab Saudi tidak akan pernah ditemukan adanya selamatan itu ya. Tidak akan ada. Tapi Islam di Nusantara itu ada. Model selamatan seperti itu. Kondangan terus pulangnya dapat berkat itu ya. Itu di sana enggak ada, di sini ada gitu loh. Dan itu yang kondangan bisa siapa saja. Tidak hanya orang Islam tuh. Saudara-saudara dari Katolik, dari Kristen itu bisa juga datang ke undangan itu. Kenapa? Atas nama pertetanggaan kan semuanya biasanya datang atau diundang kan itu. Nah, ini yang merupakan pelajaran penting bagi kita untuk mengembangkan nilai-nilai luas kemanusiaan. Nilai luas kemanusiaan. Nah, dengan demikian adanya tasawuf itu mengarah kepada dua hal sekaligus. Yang pertama, adanya kemesraan dengan Tuhan ya. Kemesraan dengan Tuhan, dengan asal-usul segala sesuatu, asal-usul kita, asal-usul alam semesta. Kemesraan dengan Tuhan. Terus yang kedua, adanya kemesraan dengan sesama. Sehingga berbagai macam perbedaan itu hanya dipandang pada bagian permukaan. Intinya sama sebenarnya. Sama-sama apa? Sama-sama merupakan ekspresi dari kuasa dan cinta Tuhan. Sama saja. Seluruh isi alam raya adalah kreasi Tuhan. Kreasi Tuhan. Seluruh isi alam raya. Nah, karena seluruh alam raya itu merupakan kreasi Tuhan, maka sesungguhnya keanekaragaman itu hakikatnya adalah tunggal. Jadi yang aneka ragam ini lahiriahnya ya. Perbedaan bahasa, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan keyakinan, perbedaan perspektif dan semacamnya, itu bagian paling luar itu. Paling luar. Dimensi dalamnya sama. Kenapa? Karena hakikat dari seluruh makhluk itu adalah Tuhan. Kalau dalam tasawuf. Jadi hakikat makhluk itu seluruhnya Tuhan. Jadi siapa yang berada di balik kita selain absolusitas Tuhan? Itu nggak ada. Karena begini, makhluk-makhluk itu tidak memiliki wujud
tidak memiliki diri yang otonom. Jadi kita itu sebenarnya tidak memiliki diri kita. Tapi ada tangan kuasa yang berada di balik eksesnya kita. Dan itu Tuhan. Nah, penyebutan yang berbeda-beda itu tertuju kepada objek yang sama sebenarnya. Lalu beraneka ragam kemudian karena penyebutannya berbeda, perspektifnya berbeda, beraneka ragam sembah sujud dipersembahkan kepada hadiratnya itu beraneka ragam. Nah, itu loh. Itu sebuah keniscayaan, keanekaragaman itu. Sebab salah satu ciri paling inti dari makhluk itu adalah aneka ragam. Loh kalau seragam, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi keanekaragaman itu tanda dari apa? Adanya kefanaan, tanda dari adanya kebaruan. Karena itu mesti beraneka ragam. Itu yang oleh Syekh Husin bin Mansur Ahlad kemudian dikatakan bahwa al-wahdatu yuwalidul kathrah. Yang tunggal itu melahirkan yang banyak, yang seabrek-abrek ini. Yang sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menghitungnya secara statistik. Berapa jumlahnya partikel, berapa jumlahnya makhluk itu nggak bisa. Itu dari mana? Dari yang tunggal. Nah kalau berasal usul dari yang tunggal, mestinya segala sesuatu itu substansinya tunggal mestinya. Maka karena itu, ketika orang sudah punya kesadaran bahwa engkau adalah aku dan aku adalah engkau, nah itu sampai kepada substansi. Tapi ketika engkau adalah engkau dan aku adalah aku, di situ dimungkinkan adanya tidak saja perbedaan tapi perseteruan. Tapi ketika engkau adalah aku dan aku adalah engkau, nah itulah sesungguhnya bagian terdalam dari keagamaan dari berbagai agama apapun saya kira ya. Kalau dalam istilah puisi Suwatarji Kalzumbahri itu adalah tertusuk padamu berdarah padaku. Nah, itu mestinya yang jadi pegangan. Tapi dunia ini sekarang itu sedang banyak dijejali oleh adanya ungkapan bahwa engkau sama sekali bukan aku dan aku juga bukan engkau. Atau lebih parah lagi adalah engkau adalah musuhku, aku adalah musuhmu. Lebih parah lagi itu. Nah, dunia dijejali oleh adanya pemahaman dan penghayatan yang seperti itu. Sehingga agama itu hanya ada pada dimensi permukaannya. Nah, ketika semesta, ketika kehidupan menunjukkan hal yang demikian, mestinya kita menyelam ke kedalaman lagi. Agar apa? Agar menemukan keesaan di balik keanekaragaman itu. Sehingga adanya identitas apapun tidak menjadi penghalang untuk menyatu. Termasuk juga identitas agama. Nah, dari sini, maka adanya hablun minanas, hubungan horizontal itu akan menjadi sangat asyik, menjadi sangat menyenangkan kalau sudah begitu. Nah, tapi ini ya, itu bukan merupakan sesuatu yang gratis begitu tuh. Bukan merupakan sesuatu yang gratis. Artinya apa? Tidak serta-merta manusia itu bisa menyelam ke kedalaman agamanya sehingga menemukan keesaan di tengah adanya keanekaragaman. Tidak serta-merta. Kalau dalam tasawuf ada apa yang disebut sebagai riyadhah. Apa itu riyadhah? Latihan rohani. Latihan rohani. Bagaimana orang terbebaskan dari dimensi permukaan keagamannya sendiri. Terbebaskan. Bagaimana orang bisa menyelam ke kedalaman samudra keilahian. Bagaimana orang menemukan sesungguhnya aneka perbedaan itu sesungguhnya adalah pada tingkat paling permukaan. Bagaimana merdeka dari semua itu. Nah, itu yang diajarkan di dalam tasawuf. Karena itu orang yang paling sufi itu pasti orang yang perilakunya paling manusiawi. Paling penuh dengan cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Jadi orang yang paling sufi, orang yang paling suci itu, maka di situ tingkat kasih sayangnya pasti tertinggi. Sayangnya itu tertinggi. Karena itu kami umat Islam itu meyakini bahwa tingkat kasih sayang Nabi Muhammad sehingga yang mendapatkan berkah kasih sayang tidak saja manusia, tapi juga binatang, pepohonan dan seisi alam semesta. Karena itu ada ungkapan bahwa beliau itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi kasih sayangnya itu melimpah ruah. Kasih sayangnya itu melimpah ruah. Dan karena itu kemudian wajar kalau hanya di dalam waktu sekitar 22 tahun.
adanya kultur jahiliyah itu, adanya kultur yang sama sekali tidak manusiawi itu bisa berubah menjadi akhlak terpuji. Dari mana itu? Dari adanya kasih sayang itu. Tentu saja itu merupakan turunan dari kasih sayang Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallah lintalahum, kalau dalam Quran. Karena rahmat dari Allah taala kau bisa bersikap lemah lembut kepada sesama. Coba kalau kau keras, mereka akan kabur. Jadi karena itu Islam Nusantara itu sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari adanya paham-paham sufisme Islam Nusantara. Karena itu saya bisa menjadi akrab dengan kalian itu ya karena yang saya terapkan, saya amalkan yang model Islam Nusantara dan model pemahaman sufisme yang saya terapkan. Jadi akrab biasa. Jadi karena itu saya pernah bilang bahwa ada mahasiswa UKDW itu yang mondok di pesantren Maulana Rumi. Loh kok bisa? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Jadi mereka juga enak berbaur dengan saya. Saya juga bisa berbaur dengan mereka. Mereka berbaur dengan santri-santri lama dan mereka sebagai santri baru. Ya. Terus apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ya ikut ngaji juga gitu kan. Satu hal yang tidak mereka lakukan sholat karena memang cara mendekati Tuhan tidak sama dalam perkara seperti itu. Jadi inklusif ya, inklusif. Jadi Islam Nusantara itu inklusif. Sebagaimana juga tasawuf itu sangat inklusif. Sangat inklusif. Karena itu sesungguhnya inti yang diajarkan oleh Tuhan itu adanya apa? Perbedaan ini sesungguhnya merupakan ujian. Bisakah orang menerobos perbedaan atau orang terhambat oleh perbedaan? Apakah perbedaan itu menjadi rahmat untuk menyatukan yang beraneka ragam atau perbedaan akan menjadi sandungan, menjadi sebuah pertikaian? Nah, Islam Nusantara, tasawuf itu mengajarkan kepada kita bagaimana perbedaan itu menjadi bagian dari rahmat itu sendiri. Sehingga menjadi asyik dalam perbedaan. Kayaknya ya, menikah, kalian belum pengalaman ya. Menikah, masih tahu ceritanya aja ya. Menikah itu kan sebenarnya mempertemukan dua hal yang berbeda. Justru karena dua hal berbeda bertemu menjadi asik. Kalau aku persis kamu dan kamu persis aku, untuk apa aku menikah dengan kamu? Ya. Justru karena aku bukan kamu dan kamu bukan aku menikah denganmu. Untuk apa? Untuk merayakan perbedaan itu. Pasti ini pengen semua. Sabar ya. Sabar. Akan datang masanya yang begitu menyenangkan itu. Oke ya. Ini gambarannya karena saya tidak pengen monolog begitu lama. Mari kita berdialog. Ayo, dipersilakan. Ya, namanya siapa? Oh. Dari mana? Oke, ayo. Santai, mari. Makasih Bapak. Ya. Mari digilir seada-adanya. Ayo sambil, Rainbow, ayo sambil. Oke. Saya dengar bahwa pemahaman sufi mengatakan bahwa kita itu hanya berbeda-beda cara penyembahannya, tapi kepada objek yang sama. Iya. Lantas dengan demikian, bagaimana keselamatan atau keselamatan di dalam agama sufi? Apakah dengan berarti agama lain itu dapat mendapatkan keselamatan mungkin yang dibawa atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Iya. Kalau kami mendapat keselamatan juga dengan pola pemahaman sebagai mengapresiasi objek yang sama itu, Pak. Oke. Ya, sip ya. Tadi diungkapkan bahwa Tuhan itu satu tuh ya. Itulah
pemahaman ini juga dibenarkan oleh sebuah kenyataan bahwa kita tidak pernah mendengar bahwa ada perang antar Tuhan ya. Ya, pernah ada? Enggak ada. Tapi perang atas nama agama itu banyak. Atas nama agama. Tidak saja agama yang satu dengan agama yang lain. Tapi di dalam agama yang satu itu sendiri bisa terjadi pertikaian. Jadi ada perang yang mengatasnamakan agama walaupun sesungguhnya mungkin berkaitan dengan adanya perebutan kekuasaan, ya. Adanya ekspansi kekuasaan. Jadi tapi di atas namakan sebagai perang agama misalnya. Sebagaimana yang banyak terjadi di Timur Tengah itu. Itu. Tapi sebenarnya itu lebih kepada apa? Lebih kepada memperturutkan syahwat kuasa yang dilabeli dengan adanya agama. Jadi nyata bahwa Tuhan itu hanya satu dengan tidak adanya warta apapun tentang pertikaian mengenai Tuhan. Jadi satu. Jadi karena satu itu merupakan kemutlakan menjadi Tuhan. Sebab kalau masih ada tandingan itu belum layak sebagai Tuhan. Gak memenuhi syarat lah itu ya. Kalau lebih dari satu. Sebab apa? Masih ada persekongkolan. Nah untuk menjadi Tuhan itu kan harus absolut, mutlak. Itu secara logika ya. Secara logika itu seperti itu. Nah sekarang misalnya begini. Bagaimana pandangan sufisme? Apakah orang-orang di luar agama Islam itu mendapatkan keselamatan? Nah dalam tasawuf itu begini ya. Dalam tasawuf itu begini. Keselamatan itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau berkehendak bahwa para pendosa itu dimasukkan ke surga, boleh itu. Dan itu pasti benar. Sebab tindakan Tuhan itu pasti benar. Kalau masih memungkinkan salah, pasti bukan Tuhan. Ya, kalau memungkinkan salah, ya kita manusia. Nah, Tuhan juga berhak untuk memasukkan ke neraka orang-orang yang taat itu. Itu boleh juga. Artinya apa? Itu semuanya di tangan Tuhan, di tangan Allah Ta'ala itu. Nah, karena itu, bagi kami, ya, pengharapan itu begitu banyak, begitu luas bagi adanya keselamatan umat manusia. Bagi kami. Nanti realisasinya, ya kita monggo, terserah kepada keputusan Tuhan itu sendiri. Jadi, saya tidak memandang pasti neraka orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan saya, yang tidak seagama dengan saya. Tidak. Kenapa? Hak Allah itu untuk menentukan surga dan neraka setiap manusia. Toh para sufi itu sudah diajari untuk tidak mengharap surga dan tidak takut neraka, para sufi itu. Kenapa begitu? Karena sembah sujud para sufi itu tidak ada hubungannya dengan imbalan-imbalan. Karena itu ya, salah satu puisinya Rabi' Adawiyah yang kemudian dilakukan itu begini. Tuhan, ya, andaikan aku menyembahmu semata-mata karena ingin surgamu, maka tutuplah pintu surga itu untukku. Dan andaikan aku menyembahmu semata-mata karena aku takut nerakamu, bakarlah aku di nerakamu. Tapi jika aku menyembahmu semata-mata karena rindu kepadamu, maka jangan palingkan wajah itu, aku sangat merindukannya. Ya? Nah, cara menyembah seperti ini cara menyembah yang enjoy. Tidak ada beban surga dan neraka. Karena itu, keagamaan kita, ini mestinya sudah pasca surga, pasca neraka. Pasca sarjana, UKDW. Ini gitu ya. Jadi orang masuk dalam dunia tasawuf itu sudah lentur, tidak kaku lagi. Kenapa? Jiwanya sudah mensamudra mengangkasa. Dipandanglah segala sesuatu sebagai pengejawantan Tuhan belaka. Pandang. Kucing ya. Enggak usah takut kucing, itu bukan harimau. Karena itu begini. Dengarkan. Logika orang jatuh cinta yang kemudian dicoba untuk ditransendensikan ya. Misalnya begini. Aku tertarik kepadamu, sesungguhnya karena aku tertarik kepada penciptamu. Itu kalau objeknya cantik ya. Loh, tertarik kepada Tuhan kok pilih-pilih wajah. Nah ya wajar. Kenapa? Kita merupakan bagian dari himpunan yang fana ini. Wajar ya.
Nah, untuk sampai kepada menyaksikan bahwa semua itu adalah pengejauhan Tuhan, dibutuhkan adanya kesucian batin. Apa yang disebut dengan kesucian batin? Yaitu ketika sudah tidak ada hasrat lagi kecuali kepada asal usul kita, itu Tuhan itu sendiri. Itu kesucian batin. Dunia ini dalam tasawuf ya, kefanaan ini semuanya adalah merupakan apa? Merupakan ujian, merupakan tipuan. Karena itu jangan mudah tertarik. Kecuali di balik ketertarikan itu ada perasaan hasrat, ada perasaan dekat kepada yang ada di baliknya, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Boleh. Karena itu begini, tertariklah engkau kepada siapapun kalau kau menyaksikan Tuhan di situ. Kalau kau tak menyaksikan Tuhan di situ, maka janganlah tertarik kepada apapun. Kau hanya akan menemukan adanya seonggok kefanaan. Oke, gitu ya. Jadi anggapan pandangan tasawuf itu seperti itu. Jadi perkara surga, perkara neraka murni bukan karena amal manusia. Misalnya ya nabi kita, nabi saya lah ya. Nabi Muhammad SAW itu bersabda begini. La yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Berarti apa? Enggak bisa diandalkan sesungguhnya amal itu. Walaupun kita diperintahkan untuk sebaik mungkin beramal di dunia ini. Tapi enggak bisa dijadikan sandaran. Terus ketika itu sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul tidak selamat karena amalnya? Iya, termasuk saya. Jadi kalau pada akhirnya nanti masuk surga atau di dunia ini sudah merasakan dimensi kehidupan surgawi, itu murni karunia. Murni karunia. Jadi di sini egoisme itu sepenuhnya diluruhkan. Diluruhkan egoisme itu. Termasuk juga egoisme dalam spiritualitas. Harus luruh. Misalnya, orang menganggap dirinya lebih spiritual, lebih mulia ketimbang orang lain. Itu sudah gagal sebenarnya. Kenapa? Ada egoisme di situ. Jadi hati-hati dengan egoisme kesalehan itu juga berbahaya. Misalnya, engkau derajatnya masih di bawah aku. Misalnya. Amalmu itu nilainya di bawah amalku. Itu berbahaya. Egoisme di situ berarti masih apa? Masih wungkul, masih utuh. Dan itu harus dienyahkan. Makanya kalau dalam tasawuf itu begini. Orang yang merasa lebih mulia dibandingkan dengan Fir'aun, itu berarti masih menyimpan ketakaburan, kesombongan. Padahal Fir'aun loh ya. Itu yang diajarkan di dalam tasawuf. Oke, ada yang lain? Nah, yang cewek-cewek ini. Ayo yang ceweknya. Sudah nyorot di situ, berarti harus bertanya. Wah, malah gaya. Tahu disorot. Ayo. Jadi saya Pak. Iya. Ini terpaksa ya? Ya udah fokus ini. Wah. Mau tanya pendapat Bapak tentang radikalisme Pak. Iya. Itu ya. Oke, tentang radikalisme. Nah, radikalisme itu lahir dari mana sebenarnya? Lahir dari agama atau bukan agama? Kalau disebut lahir dari bukan agama, nggak mungkin juga saya kira. Kalau dari agama, itu berarti begini. Itu lahir dari pemahaman yang dangkal terhadap agama itu. Sehingga karena hanya bagian yang paling dangkal, mereka mengira bahwa kalau tidak sama dengan mereka, dengan aliran mereka, dengan mazhab mereka, itu dianggap tidak saja orang lain, tapi harus dibasmi. Nah, dari situ munculnya radikalisme. Dan radikalisme itu ada di berbagai agama. Radikalisme itu. Nah, karena itu pendidikan kita, pendidikan agama itu mestinya apa? Dilanjutkan setelah kita merambah bagian-bagian permukaan, itu dilanjutkan pada dimensi-dimensi terdalam. Jadi radikalisme itu sesungguhnya merupakan lawan bagi substansi agama itu sendiri sebenarnya. Karena dalam agama itu sebagaimana juga dalam Tuhan, dimensi cinta dan kasih sayang itu jauh lebih luas ketimbang dimensi keadilan. Jadi kalau di dalam Islam itu keadilan berbasis kasih sayang. Keadilan berbasis kasih sayang. Jadi radikalisme itu akan semakin subur,
sesuai dengan suburnya pemahaman keagamaan yang semakin dangkal. Kan makin subur agamaan itu. Kedangkalan itu makin subur. Ketika orang sudah semakin hanya tertarik kepada bagian-bagian paling luar dari agama itu. Muncul kemudian adanya friksi, muncul adanya bentrokan. Dan itu ya, itu bisa terjadi di dalam agama itu sendiri. Jadi dalam satu agama bisa terjadi friksi dan bentrok dalam satu agama. Boleh jadi malah begini, dengan agama lain itu malah lebih akur ketimbang bagian dari agama itu sendiri. Itu di mana-mana ada itu. Di mana-mana ada begitu-begitu itu. Nah, itu kenapa mereka belum bisa membebaskan diri dari cengkraman taring radikalisme itu. Dan itu harus kita apa? Itu harus kita hindari bersama. Syukur-syukur ada pendidikan berlanjut tentang bagaimana orang lebih menyelam lagi kepada hakikat agama, substansi agama, sehingga terbebaskan dari radikalisme dan masuk dalam inti kemanusiaan yang tunggal itu. Ya. Oke, ada lagi? Sudah. Ayo yang lain. Nanti yang bertanya dan pertanyaan bagus bisa dapat A+. Samuel Huntington. Ya terus gimana? Ahmadiyah. Ahmadiyah. Oke, ya tentang Ahmadiyah ya. Ahmadiyah itu akan ada dua ya. Ada Lahori, ada Qadiani itu ya. Ada yang punya anggapan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi gitu ya. Dan itu pasti ditolak oleh mayoritas umat Islam. Sebab bagi umat Islam itu Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Artinya apa? Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi, tapi kenabian. Nah, beda ya. Nabi dan kenabian, tapi kenabian itu akan senantiasa ada. Pada siapa? Pada setiap orang yang membawa serta akhlak sang nabi di dalam kehidupannya. Itu kenabian. Jadi kalau yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi, sebagaimana Nabi Muhammad itu diingkari oleh banyak orang. Tapi kalau Mirza Ghulam Ahmad itu dipandang sebagai pembaharu di dalam agama Islam, orang yang menyegarkan pemahaman kembali, pemahaman agama Islam, itu banyak diamini. Nah, bagi saya, kalau Ahmadiyah yang memandang Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai pembaharu, itu oke-oke saja. Nah, bagaimana dengan Ahmadiyah yang memandang Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi? Kalau nabi dalam artian tidak membawa syariat baru, gitu ya. Nabi dalam tanda kutip gitu ya, nggak masalah. Nabi dalam tanda kutip itu nggak masalah. Toh orang yang jenius seperti itu juga banyak dalam Islam ya. Imam Ghazali tidak kalah jeniusnya dibandingkan dengan Mirza Ghulam Ahmad. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, Maulana Rumi dan lain semacamnya. Toh mereka juga tidak disebut nabi. Tapi mereka memiliki karya-karya kenabian. Mereka memiliki akhlak-akhlak kenabian. Oke, nggak masalah begitu. Kalau misalnya, katakanlah, yang memandang Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi misalnya, dan menyatakan sebagai agama tersendiri, nggak masalah juga. Kita sudah terbiasa dengan keanekaragaman kok. Yang terpenting di dalam hubungan agama-agama itu apa? Yang terpenting itu adalah sama-sama menjaga kemanusiaan. Itu saya kira yang terpenting. Yang terpenting dalam dialog antar iman itu apa? Yang terpenting kita adalah mempertemukan adanya titik-titik kesamaan. Itu dimungkinkan kemudian bersaudara. Jadi yang dibesar-besarkan itu bukan perkara perbedaan. Yang dibesar-besarkan itu adalah persamaan. Toh substansinya, hakikatnya dalam tasawuf itu sesungguhnya sama sebenarnya dalam tasawuf. Artinya sama gimana? Sama-sama merupakan realitas dari kehendak Tuhan. Coba dalam hidup ini apa yang bukan kehendak Tuhan? Semua kehendaknya. Karena itu kalau ukurannya itu kehendak, semua yang ada ini benar kalau ukurannya kehendak. Itu ya.
Tapi kalau ukurannya sudah perbedaan-perbedaan di permukaan itu, nanti ada klaim di situ. Ini benar, sana tidak. Itu yang disebut dengan truth claim ya, klaim kebenaran. Nah, klaim-klaim kebenaran itu pada tingkatannya yang sudah gempal, itu melahirkan radikalisme. Radikalisme. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sangat sempitnya orang-orang yang tumbuh dalam radikalisme itu. Betapa luasnya jiwa para sufi yang bisa berdendang dengan berbagai macam perbedaan itu. Oke. Yang lain? Ah ya, ada yang tertarik mondok di sini enggak? Ini yang cantik-cantik mondok di sini aja. Gaya. Biar santri-santri saya dapat jodoh. Ya, silakan. Itu dulu. Oke. Ya Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana pandangan sufisme terhadap jihad Pak? Jihad yang biasa itu ya, yang ngebom itu. Ya bisa itu, terus bisa jihad dengan al-nafs, yang jihad dengan jiwa raga itu gimana? Oh gitu ya. Ya jihad, oke. Jihad itu artinya kan bersungguh-sungguh ya, memperjuangkan apa yang diyakini. Ya. Kalau jihad yang dipahami oleh Islam Nusantara itu adalah bagaimana umat Islam itu menciptakan adanya sistem keadilan. Bagaimana menaikkan taraf ekonomi. Bagaimana memajukan pendidikan dan lain semacamnya. Itu jihad yang selama ini diterapkan oleh Islam Nusantara gitu ya. Nah, kalau jihad-jihad yang dalam artian radikalisme itu ya, yang meledakkan bom di gereja itu ya, terus meledakkan bom di masjid atau di mana, itu sama sekali tidak dipandang sebagai jihad itu ya. Tidak dipandang sebagai jihad. Kenapa ya? Karena justru itu merusak nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dibangun. Nah, itu kan destruksi ya, destruksi. Itu masuk dalam kategori adanya penghancuran, model-model begitu. Tidak hanya di Indonesia. Coba kita tengok misalnya sejarah bergolak di Palestina sana misalnya. Itu atas nama apapun, atas nama Hindu dan lain semacamnya itu, atas nama Zionis dan lain semacamnya, itu tetap merupakan derita dan luka kemanusiaan itu. Model jihad-jihad seperti itu. Jadi karena itu jihad ini harus diredefinisi, dipahami ulang bagaimana itu diterapkan dengan sebaik mungkin, dengan seindah mungkin. Jadi tidak benar kita menyerang hanya karena orang lain itu berbeda keyakinan dengan diri kita. Tidak benar. Oke, itu ya perkara jihad. Nah, jihad di dalam konteks tasawuf itu adalah begini, membebaskan diri dari cengkeraman nafsu yang buruk. Itu jihad. Membebaskan diri dari cengkeraman radikalisme. Itu jihad. Memasuki medan luas nilai kemanusiaan. Itu jihad. Ya. Nah, jihad yang seperti itu akan langsung dirasakan dampaknya bagi kehidupan bersama ini. Itu jihad seperti itu. Jadi tidak hanya karena ada perbedaan kemudian orang lain menjadi salah. Karena itu. Oke. Yang lain lagi yang ini. Oke. Sebab yang mengajarkan ilmu fikih pesantrennya udah banyak. Jadi hampir semua pesantren sudah mengajarkan ilmu fikih itu. Sebenarnya kalau ada waktu pengen juga sih kapan-kapan mengajarkan ilmu fikih di sini. Pengen juga. Jadi selama ini yang dikaji di pondok ini hanyalah kitab-kitab tasawuf. Kalau malam Jumat dini hari jam 1:30 dini hari itu ngaji Masnawi. Jadi kalian dari UKDW datang ya. Ya keluar sebelum ditutup. Nanti pulangnya besok. Nah, gitu loh. Jadi harus jangan kalah dengan santri-santri. Santri itu di gerbang bisa melompat gerbang.
Semua pelanggaran ditanggung Pak Wahyu. Ini jam 1:30 itu dini hari ngaji Masnawi. Dan suasana hening itu lebih menjadikan kita meresapi kan. Kalam-kalamnya Maulana. Terus malam minggu sama jam yang sama 1:30 itu kita mengkaji puisi-puisi Syekh Husin bin Mansur Al-Halad. Jadi diletakkan dini hari untuk mengheningkan batin kita, membersihkan batin kita. Datang nggak apa-apa, aman. Oh. Entah kalau asrama di sana mungkin sudah digembok ya. Digembok jam berapa? Terus? Enggak, 9:45. 9:45 digembok. Nah, sebelum itu boleh keluar? Nah, berangkat sebelum digembok. Kan besoknya pulang. Sudah dibuka lagi toh. Ya. Jadi jalan tasawuf itu tidak hanya ketulusan tapi taktik. Jadi ketulusan yang tanpa taktik itu bisa membahayakan. Oke. Ada lain lagi? Yo yang itu belakang itu. Itu Pak, pengen nanya aja sih Pak. Hah? Berdiri. Berdiri, tolong berdiri biar kena syuting. Coba ya. Coba. Berdiri. Berdiri coba. Ternyata di HP ku ini wajahnya gelap ya. Terus ayo. Asal-usul tasawuf sendiri Pak. Itu saya pernah baca sendiri. Ayo. Asal-usulnya itu apa munculnya sebelum Islam? Apakah pas Islam itu muncul? Ya. Oke. Terus nanya lagi Pak. Iya. Yang kedua. Ada bahas tentang surga kan? Itu saya pengen nanya Pak. Ini berangkat dari postingan. Semua agama sama sesatnya kecuali Islam. Terus di sini ditulisin gini Pak. Satu-satunya agama yang benar, diridhoi dan diterima oleh Allah adalah Islam. Agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Karena agama-agama tersebut telah mengalami penyimpangan yang fatal dan telah dicampuri dengan tangan-tangan kotor manusia. Setelah Nabi Muhammad, jadi katanya maka orang Yahudi, Nasrani dan lainnya wajib masuk ke agama Islam. Terus di sini ditulis juga Pak, Ali Imran, nggak tahu ya ini ayat atau apa ya Pak? Iya. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima. Terus kesimpulannya gini, untuk itu kita wajib berhati-hati dan waspada terhadap propaganda sesat yang menyatakan bahwa semua agama adalah baik, penimbunan agama samawi, persatuan agama-agama tingkat nasional, dialog antar umat beragama, himpunan Islam Nasrani, anti komunisme, jaringan Islam liberal. Semua slogan dan propaganda tersebut bertujuan untuk menyesatkan umat Islam. Oke, sip. Ya, oke. Yang pertama tentang perkara sufisme atau tasawuf ya. Munculnya sejak Islam atau sejak kapan? Nah, sebenarnya ya, pada sejak manusia pertama itu ada dimensi spiritual, ada dimensi kerohanian yang bisa diijawantahkan ya. Karena itu kalau melihat substansi, melihat laku sufisme, bukan penamaan ya, bukan penamaan. Tapi laku itu tentu saja berasal usul sejak manusia itu ada. Karena manusia itu merupakan fotokopi dalam tanda kutip dari kehadiran ilahi. Jadi karena itu, kalau mengacu kepada praktek, kepada penghayatan, maka sejak manusia pertama, Nabi Adam itu berarti sudah ada sufisme. Tapi kalau penamaannya itu
itu setelah Nabi Muhammad ya. Pada eranya seorang sufi bernama Abu Hashim. Abu Hashim itu adalah sufi pertama yang disebut sufi. Disebut sufi. Jadi penyebutannya itu akhir ya, penyebutannya. Tapi kalau lakunya itu bisa ditemukan pada berbagai periode kehidupan manusia. Bisa ditemukan kalau lakunya itu. Nah, kenapa disebut sufi atau disebut tasawuf itu banyak versi ya. Ada yang mengatakan bahwa karena mereka pertama-tama itu menjadikan diri mereka memiliki ciri yaitu memakai baju dari bulu wol itu ya. Dari wol itu. Nah, itu kata-kata suf yang berarti bulu domba, kambing itu. Suf. Nah, itu kemudian dijadikan sebuah identitas penamaan, begitu tuh. Ada juga yang menyatakan bahwa orang itu disebut sufi itu dinisbatkan kepada masjid di Madinah yang ditempati oleh ahlus sufah. Jadi di masa Nabi itu ada orang-orang yang murni hanya ibadah dan tidak bekerja apapun kecuali ibadah itu. Itu namanya ahlus sufah. Jadi dinisbatkan kepada ahlus sufah kemudian disebut sufi. Terus ada juga yang menyatakan bahwa kata-kata sufi itu berasal dari kata-kata sofa, yaitu jernih. Siapapun yang jernih hatinya, batinnya itu disebut sufi. Itu kalau perkara penamaan. Jadi realitas mendahului penamaan ini. Sama dengan misalnya ya, pohon-pohon ini realitas mendahului penamaan. Misalnya ya, pasti lebih dulu pohon mangga ketimbang namanya mangga itu sendiri. Jadi sebab yang ngasih nama itu kan manusia. Padahal manusia itu datang setelah pohon-pohon ini. Jadi yang datang terakhir kemudian merasa memiliki otoritas untuk memberikan nama. Manusia itu adalah makhluk terakhir yang datang ke kehidupan ini. Dibandingkan dengan binatang, bandingkan dengan pohon, dan lain semacamnya. Itu merupakan realitas terakhir manusia. Terus bagaimana dengan adanya ayat tadi bahwa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Nah, gini ya. Itu ada beberapa pemahaman ya. Pemahaman verbalnya di dalam agama Islam itu memang begitu. Jadi orang itu untuk masuk Islam mesti bersyahadat. Itu mengakui Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Gitu. Bagaimana sebagai utusan. Nah itu di dalam Islam mesti begitu. Harus begitu. Jadi karena itu kemudian dibenarkan juga ketika orang berkeyakinan, orang Islam berkeyakinan bahwa di luar agama mereka itu tidak benar memiliki keyakinan seperti itu. Kenapa? Berpegang kepada lahiriah ayat itu tadi. Pada lahiriah ayat itu tadi. Terus dalam Islam ini yang juga yang penting bahwa nabi-nabi itu sesungguhnya gerbong keselamatan dan itu tunggal. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad itu rangkaian pembawa keselamatan dan itu dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi pada periode tertentu ada nabi tertentu, pada periode tertentu ada nabi tertentu, terus begitu. Dipandang sebagai gerbong-gerbong pembawa keselamatan itu. Nah, dalam konteks seperti ini, umat Islam itu sangat menghargai dan ta'zim kepada Nabi Isa karena bagi umat Islam beliau itu adalah Rasul Ulul Azmi ya. Rasul yang dianggap terpenting di antara 5 rasul, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad. 5 ini disebut Ulul Azmi. Itu bagi kebanyakan umat Islam memahaminya seperti itu. Tapi seperti tadi ya, kalau berkaitan dengan perkara keselamatan itu para sufi tidak ada yang bisa mengklaim bahwa hanya kami yang selamat. Itu enggak. Sebab itu sudah menyangkut hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan orang-orang sufi itu melihat adanya keanekaragaman beragama itu melihat realitas kehendak Tuhan itu sendiri juga. Karena itu kalau dalam Islam juga jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan. Sama sekali itu tidak ada. Nah itu untuk apa? Untuk menjaga adanya titik temu kesamaan di antara agama-agama salah satunya. Seperti itu. Jadi saya kira juga dalam agama-agama lain juga ada begitunya. Ada seperti itunya.
dalam agama apa saja. Sebab agama itu memiliki dua dimensi, itu lahiriah atau permukaan, terus batiniahnya memiliki dua dimensi. Lahiriahnya ini pasti terklaim. Artinya apa? Pasti memandang agamanya sendiri itu lebih benar. Lahiriahnya pasti dalam agama apa saja. Jadi yang betul-betul menganggap sama itu nggak mungkin ada, saya kira. Agamaku adalah agamamu, agamamu adalah agamaku. Kalau begitu kan bisa tukar-tukaran, tukar guling. Dan lain sebagainya. Itu pasti dalam konteks lahiriahnya itu pasti begitu. Nah, kita ini sekarang sedang mencoba untuk menemukan konvergensi titik temu itu sebenarnya. Bukan titik beda. Titik temu itu. Nah, ke arah sana diarahkan adanya pembahasan pada pagi hari ini tentang tasawuf dan Islam Nusantara itu. Jadi gitu. Artinya begitu. Oke. Ya. Yang itu dulu ya. Pandangan Bapak tentang Al-Quran Al-Quran itu turun dari langit itu gimana? Oke, ya. Al-Quran turun di langit ya. Maksudnya turun dari langit itu turun dari keagungan Tuhan. Al-Quran itu kan tanpa huruf, tanpa suara. Jadi tidak mungkin menempati ruang. Nabi Muhammad itu disebut ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu. Karena itu firman itu langsung tertangkap di batin. Jadi bukan model mendengarkan suara, bukan. Atau model ada tulisan huruf-hurufnya, enggak. Jadi yang dimaksud langit itu bukan langit yang kita saksikan itu. Langit yang kita saksikan itu sangat rendah itu. Warna biru yang kita saksikan itu jaraknya dari sini ke warna biru itu cuma 1.200 kilo. Menurut informasi Nabi, langit pertama itu berwarna putih seputih susu. Jadi kalau itu biru, itu keterbatasan jarak pandang. Jadi dari sini ke warna biru cuma 1.200 kilo cuman. Jadi pendek sekali. Jadi yang turun dari langit itu maksudnya apa? Langit keagungan, langit kemahaan. Jadi konotasinya bukan ruang. Bukan ruang. Oke? Yang disebut dengan Quran turun dari langit. Bukan langit sebagaimana asal-usulnya hujan itu bukan. Oke, yang ini. Ini Mbak siapa ini? Yemima. Siapa? Yemima. Yemima. Asli? Asli mana? Katanya Batakara tapi nggak kayak kamu. Ini kayak santriwati. Iya. Oh. Pak, saya mau tanya. Jadi saya baru dikenalin sama tokoh yang namanya Fatimah Marsini. Itu kan feminis Iya. teologi Islam. Iya. Nah, dia berpendapat bahwa kayak menyatakan pendapatnya bahwa wanita itu berhak untuk khotbah kayak laki-laki dan bahkan berhak untuk mimpin khotbah Jumatan dan sebagainya macamnya. Kira-kira khususnya di pesantren ini apakah udah ada kesetaraan gender dalam hal seperti ini, kayak perempuan sudah bisa mendapat tempat juga yang setara atau bisa punya hak-hak yang seperti itu? Oke. Ya. Kalau di dalam tasawuf itu kesetaraan itu tidak identik dengan sama. Tapi pembagian job masing-masing. Jadi tidak lantas karena kesetaraan itu dipakai terus kemudian perempuan ngisi khutbah Jumat di masjid gitu. Ya kalau pas menstruasi waktu itu gimana coba? kan nggak boleh orang menstruasi itu masuk masjid. Jadi kesetaraan di dalam pemahaman tasawuf itu adalah bahwa perempuan itu memiliki peluang untuk menjadi kekasih Allah, memiliki peluang untuk menjadi orang suci, memiliki peluang untuk memiliki derajat yang sangat tinggi. Itu kesetaraan. Tidak lantas apa yang dilakukan oleh laki-laki juga dilakukan oleh perempuan, tidak lantas begitu. Jadi ada bagian masing-masing antara laki-laki dan perempuan yang nilainya sama-sama besarnya. Sama-sama besarnya. Makanya dulu tidak diwajibkan kepada perempuan ikut berperang ketika zamannya perang itu. Sebab perempuan itu memiliki tugas untuk menjaga di rumah. Dan itu sama-sama besar nilainya, pahalanya gitu. Jadi Fatimah Mernisi ya. Iya, itu
seorang pembaharu ya, seorang pembaharu. Nah, pemikiran seperti itu juga penting untuk apa? Untuk membangkitkan gairah pemahaman, gairah pemikiran dalam Islam. Itu juga penting. Jadi pemikiran seperti itu bukan karena sama dengan mainstream, kemudian bukan karena tidak sama dengan mainstream, terus kemudian harus dinafikan. Tidak juga. Itu perlu begitu. Agar orang-orang Islam kebanyakan itu semakin melakukan pendalaman terhadap kajian-kajian keagamaannya. Boleh juga. Tapi pemahaman seperti itu tidak serta-merta mesti diterapkan juga. Jadi kita harus melihat adanya kearifan-kearifan sosial di mana kita berada. Jadi apa yang boleh di pemikiran kita belum tentu boleh di tindakan kita. Ya, kenapa? Karena kita ini makhluk bertetangga, bersosial dan lain semacamnya itu. Jadi pikiran kita boleh melampaui dunia ini, tapi tindakan kita itu harus disesuaikan dengan di mana kita tinggal. Itu kearifan lokal, local wisdom ya. Nah itu juga perlu, penting itu. Jadi tasawuf itu tidak mungkin menerapkan adanya tindakan yang frontal, yang karena dipandang sah berbeda kemudian mati-matian untuk berbeda, tidak. Di situ nanti akan tercipta apa? Disharmoni malah tidak diharapkan itu. Oke. Yang lain? Ya. Oke. Saya mau nanya, kalau pandangan sufisme tentang kekhilafahan baik yang syariat ataupun rohani itu bagaimana? Kekhilafahan. Khilafahnya HTI. Dua-duanya. Hah? Baik yang syariat ataupun yang rohani. Oh. Oke, ya. Pandangan tentang kekhilafahan ya. Kalau kekhilafahan dalam konteks spiritual ya, itu memang satu keharusan. Artinya apa? Oke. Kekhilafahan dalam konteks spiritual itu satu keniscayaan, satu keharusan. Jadi harus ada orang-orang yang merupakan personifikasi dari kehadiran sang Nabi. Harus ada orang-orang yang membawa serta kehadiran sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Harus ada. Nah itu konteks kekhilafahan secara spiritual. Dan itu semakin banyak yang mewarisi kekhilafahan seperti itu makin tentram, makin damai kehidupan. Begitu itu. Tapi kalau kekhilafahan dalam konteks politik itu sesuatu yang impossible itu. Itu seperti bermimpi di siang bolong saya kira. Kenapa? Jangankan menyatukan umat Islam sedunia. Mau menyatukan NU dan Muhammadiyah itu dikira bisa, Pak? Jadi kenapa? Karena memiliki garis perjuangan sendiri-sendiri itu loh. Ya Muhammadiyah memiliki garis perjuangan sendiri. NU juga memiliki garis perjuangan sendiri. Dan itu memang sudah ada jatahnya masing-masing, kepelingannya masing-masing gitu loh. Masing-masing. Kalau dua saja di sebuah negeri yang sama di Indonesia tidak bisa menjadi satu, gitu. Apalagi seluruh dunia. Nah itu loh. Saya tidak bisa menangkap di mana ruang kemungkinannya itu. Kecuali dalam mimpi mungkin. Mimpi adalah kunci. Oh itu peserta multi level pasti itu. Bercanda boleh juga kok. Oke gitu ya kekhilafahan. Jadi yang kita tekankan dalam hal pembahasan seperti ini terutama adalah kekhilafahan secara rohani. Gitu loh. Bagaimana kita menjadi kehadiran Tuhan itu sendiri dalam kehidupan ini. Sehingga yang kita sebarkan itu adalah rahmat, kasih sayang, cinta kasih. Itu yang kita sebarkan. Gitu. Karena begini ya, kalau di dalam tasawuf itu ya, antara sifat kasih sayang Tuhan dan ketegasannya itu prosentasenya adalah ini loh, kalau di tangan kita ini ya, ini tanganmu, coba tanganmu ya. Ini kalau ada garisnya ya, ini kalau pakai angka Arab, yang satu ini 81. Ngerti angka Arab nggak? Ngerti? Yang nggak ngerti angka Arab berarti Arab pakai genah. Ini yang kiri,
Tangan kiri ini 81, ini 81. Yang kanan 18, 18. Nah, 18 ditambah 81 sama dengan pinter. Kelas berapa? Oh, kelas 3 mau naik kelas 4 ya? Nah, gini lah ya. Dimensi kasih sayang Tuhan, dimensi belas kasihnya itu, cintanya itu 81. Ketegasannya, keadilannya, kemahaperkasaannya cuma 18. Artinya apa? Coba cek baik-baik. Yang diterapkan dalam kehidupan itu kebanyakan ini, kasih sayang. Coba betapa berdosanya manusia misalnya. Tapi kan tidak setiap saat kudus jempel itu turun kan? Enggak. Itu hanya sekali-kali aja kan gitu. Kan lebih banyak damai, tentram, cukup, sehat kan itu. Itu kenapa? 81%. Yang ini 18. Nama Tuhan yang 99 itu 81-nya adalah wujud dari kasih sayang yang tak terhingga. Hanya sesekali diperlukan ketegasannya itu. Nah, ini mesti menjadi akhlak kita begini-begini ini. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit nesu, dikit-dikit muring-muring. Jadi harus lebih banyak apa? Lebih banyak kasih sayangnya, humornya, kemanusiaannya dan lain semacamnya gitu. Hidup ini sementara, jangan ruwet-ruwet. Ya. Karena sementara maka rayakanlah dengan kegembiraan. Iya. Oke, ada lagi enggak? Ya, ini. Ini siapa ini namanya? Helen. Oh iya. Mana asli? Asli Madura ya? Malang. Iya, ada buku Bapak. Ya, dari rautnya itu ada nuansa Madura. Iya, dari Papa. Iya, ngaku toh. Terus gimana? Ya, pertanyaan pertama itu kan sufisme itu memandang keberagaman sebagai rahmat. Iya. Apakah dalam hal ini sufisme itu sekedar diam dan memaklumi segala perbedaan ini, atau apakah ada gerakan untuk membela keberagaman tersebut? Terus yang kedua, sejauh apakah tasawuf menerima perbedaan? Apakah ada standar tertentu ajaran tasawuf membedakan apa yang baik, apa yang benar dan yang tidak? Oke. Yang pertama tadi Yang berkaitan dengan diem saja. atau ada gerakan Ada gerakan. Gerakan tasawuf itu mencakup dua ya. Yang pertama yang silent, yang tersembunyi itu adalah gerakan rohani. Ya. Bagaimana mendoakan semesta ini agar dipenuhi dengan kedamaian. Para sufi senantiasa mengucap salam kedamaian kepada semesta, kepada keanekaragaman itu. Kalau salam yang saya maksud bukan assalamualaikum, bukan itu. Tapi mendoakan, membentangkan batinnya kepada alam raya dengan mendoakan kedamaian, ketentraman itu. Salam. Moga kalian semua, seluruh makhluk Tuhan ini berada dalam ketentraman, kedamaian itu. Jadi bukan model salam yang harfiah yang biasa kita temui dalam setiap perjumpaan, bukan itu. Jadi pembelaannya satu-satu. Yang kedua, pembelaannya itu merupakan contoh-contoh konkret bahwa para sufi itu bersikap sedemikian rahmat, sedemikian penuh dengan kasih sayang, penuh dengan nilai kemanusiaan. Dan itu bisa muncul dalam wujud kritik-kritik terhadap adanya radikalisme juga. Jadi pembelaannya itu tidak saja dalam doa-doa, tapi juga dalam kritik-kritik, dalam ungkapan-ungkapan, dalam perilaku-perilaku yang terpuji. Itu pembelaannya ya. Terus yang kedua, sejauh mana tasawuf menerima perbedaan? Menerima perbedaan ya. Kalau teman saya berhadapan dengan pertanyaan sejauh mana tasawuf, sejauh-jauhnya. Jadi sejauh mana tasawuf menerima adanya perbedaan. Nah, seluruh perbedaan itu diafirmasi oleh tasawuf. Seluruh perbedaan. Kenapa? Karena para sufi itu sama sekali tidak pernah berhenti di tingkat perbedaan.
para sufi itu menemukan asal usul yang sama dari sekian perbedaan. Asal usulmu itu adalah asal usulku. Jadi seluruh semesta ini beraneka ragam, asal usulnya tunggal loh, Tuhan. Jadi bagaimana mungkin tidak disebut bersaudara kalau asal usulnya sama, kan gitu. Jadi tidak mungkin ada dua asal usul, nggak mungkin. Sebab yang absolut itu pasti tunggal, pasti tunggal. Nah karena itu berasal usul yang sama muncul keanekaragaman. Jadi perbedaan karena itu kemudian dirayakan dalam bingkai kasih sayang, perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi yang sebisa mungkin. Nah tapi dalam Islam begini, karena dalam Islam itu juga ada dimensi syariat ya, dimensi bagian permukaan itu tadi, maka kemudian di situ ada yang terasa eksklusif, Misalnya apa? Misalnya ya, tidak diperbolehkan, misalnya adanya pernikahan dengan lain agama. Misalnya ada banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Itu mengacu kepada adanya eksklusivitas kepada dimensi syar'i itu. Dimensi syar'i itu. Tapi juga ada sebagian kecil yang memperbolehkan. Oke. Pak, boleh nambah lagi? Boleh, beres. Bagaimana Bapak memandang LGBT yang sebenarnya juga berbeda dengan orang-orang yang dikira normal? Begini, kalau memandang LGBT ya. Kalau saya jelas tidak suka mempraktekkan itu. Tidak suka. Tapi memandang bahwa ada orang seperti itu, orang seperti itu. Pertama ya, kalau saya memandang orang seperti itu, satu ya. Kalau bisa mengikuti kelaziman sebagaimana kebanyakan orang itu lebih bagus sebenarnya, lebih bagus. Terus kalau ternyata tidak dan itu tetap tumbuh tuh, apa boleh buat? Saya memandang itu juga merupakan bagian dari realisasi kehendak Tuhan. Jadi harus ada memang orang-orang seperti itu. Makanya isi dunia itu dua kan sebenarnya. Isi dunia itu dua. Dalam agama apapun isi dunia itu dua, yaitu orang-orang yang disebut sebagai lurus, orang-orang yang disebut sebagai tak lurus. Dan itu harus ada. Coba ya, anak dari Nabi Adam saja ya, seorang nabi itu langsung ada seorang pembangkang, seorang pembunuh. Jadi dunia itu mesti berisi dua itu, tarik menarik antara apa yang disebut sebagai kebaikan dan yang disebut sebagai keburukan, tarik menarik. Kalau sampai salah satu di antara keduanya itu tidak ada, itu sudah bukan merupakan kehidupan lagi. Jadi kehidupan itu terdiri dari dua kekuatan yang senantiasa saling mempengaruhi, tarik menarik. Itu dari dulu. Kalau orang dari dulu cuma baik, maka untuk apa nabi-nabi diutus? Kan itu. Jadi nabi-nabi itu bisa berguna diutus karena berhadapan dengan orang jahat. Jadi kalau tidak ada orang-orang yang buruk, maka nabi-nabi itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh kehidupan. Gitu. Sama dengan misalnya, kalau orang-orang itu baik, semuanya baik, maka tidak diperlukan polisi, jaksa, hakim, kan nggak diperlukan itu. Sebab nggak ada perkara apapun kan itu. Jadi itulah isi dunia ya, keseimbangan. Nah, dalam tasawufnya Maulana Rumi, adanya perbedaan itu dipandang sebagai sebuah keindahan. Kenapa? Karena dengan adanya keburukan-keburukan itu, sesekali Tuhan menampakkan keagungan, kemahaperkasaannya. Dan dengan adanya kebaikan-kebaikan itu, Tuhan menampakkan adanya kelembutannya. Jadi, apa yang ada dalam diri Tuhan yang berupa dua sifat itu terejawantahkan oleh adanya dua kubu dalam kehidupan ini. Tapi saya ini ya, dalam tasawuf itu kan tidak boleh mengutuk keburukan. Tidak boleh, ya. Walaupun ada LGBT itu, saya tidak pernah mengutuk mereka. Karena tidak bisa dipastikan bahwa saya lebih baik dibanding mereka pada akhirnya. Artinya mereka yang sekarang itu pelaku LGBT boleh jadi besok bertobat, terus kemudian menjadi orang yang bersih batinnya. Saya yang sekarang jadi kiai, naudzubillah, besok sudah menjadi pelaku itu, boy, bahaya tuh. Jadi, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk
Untuk apa? Untuk memastikan saya ada dalam jalan lurus keselamatan. Saya nggak bisa memastikan itu. Itu karunia. Jadi saya memandang itu sebagai sebuah tindakan yang salah, tapi saya tidak mengotok. Saya belajar sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal itu menyaksikan orang mabuk, berdosa dan lain semacamnya. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah membahagiakan mereka sekarang di sini dunia, tolong bahagiakan mereka kelak di surga. Jadi doanya itu bukan kutukan itu loh. Bukan kutukan. Padahal jelas-jelas berhadapan dengan kelompok orang yang katakanlah melanggar, katakanlah serong, katakanlah sesat, dan lain semacamnya. Itu tetap baik seperti itu. Kenapa? Penuh dengan kasih sayang batinnya itu. Oke. Ada yang lain? Ya, mari. Ya, biar kelihatan. Iya, Cak juga boleh kok. Menurut dari tasawuf itu sendiri kan intinya kan kasih sayang terhadap semua. Iya. Ya. Dan Islam juga. Ini saya mau menarik ke radikalisme. Lalu bagaimana sikap yang perlu dilakukan untuk kita lebih bagi teman-teman tasawuf ini dalam menyikapi radikalisme, karena dari ulama agama pun juga termasuk salah satu menjadi pemantiknya. Nah, bahkan dalam negara sekarang ini pun Menteri Agama diambil dari pembicaraan yang digadang-gadang bisa untuk membersihkan radikalisme. Nah, peranan apa sih yang bisa dilakukan sebagai kita termasuk ini? Oke. Peranan apa yang bisa kita lakukan berhadapan dengan gelombang radikalisme ya? Oke. Yaitu bagaimana kita mensosialisasikan pemahaman sofistik, pemahaman substansial keagamaan itu. Kita terus sosialisasikan ya. Sebab itu mereka itu menjadi radikal. Boleh jadi karena yang mereka tangkap di internet itu agama yang bercorak radikal itu loh. Jadi boleh jadi karena yang bernuansa substansial kasih sayang itu boleh jadi karena belum begitu semarak disosialisasikan sebagaimana semaranya agama yang bernuansa radikal itu. Boleh jadi seperti itu. Nah, kalau dari sisi pemerintah atau kekuasaan, ya bagus saya kira langkah mengangkat Menteri Agama dari militer itu saya kira bagus. Untuk apa? Untuk bersikap tegas terhadap tindakan-tindakan radikal. Jadi harus ada sikap tegas dari kekuasaan terhadap tindakan-tindakan radikal, itu harus ada. Jadi himbauan semata-mata itu tidak cukup. Sosialisasi Islam yang damai, yang tentram, itu nggak cukup. Jadi itu jatah mereka, jatah para penguasa itu untuk menyelesaikannya dengan tegas, saya kira. Jadi sementara jatah kita, tugas kita itu adalah bagaimana kita menjajakan cinta kasih sayang dalam konsep keagamaan substansial ini. Itu yang tugas kita, saya kira. Jadi saya kira sudah benar pengangkatan Menteri Agama begitu itu ya. Kalau betul-betul nanti 5 tahun ke depan dipraktekkan tentang bagaimana betul-betul mengurangi tentang tindakan-tindakan radikal itu. Oke. Oke, sama-sama. Sudah apa belum? Iya. Oh ini masih ada ini. Ini terserah jamnya diatur sendiri ya. Ini prasmanan. Ayo. Iya. Bagaimana menurut Bapak jika ada satu pasangan yang berbeda agama yang saling mencintai? Oh. Bagaimana kalau berbeda agama ya? Nah, begini ya. Kalau di dalam Al-Quran itu, ya, laki-laki Muslim itu boleh menikahi laki-laki yang perempuan. Nanti dikira pelaku LGBT. Laki-laki Muslim menikahi perempuan yang non-Muslim. Karena si laki-lakinya itu akan membimbing, memimpin untuk pada akhirnya menjadi Islam gitu ya. Nah terus kalau kebalikannya
itu rata-rata kebanyakan ulama tidak memperbolehkan. Nah, kan ada ungkapan begini ya. Kenapa kalau kalian umat Islam itu yang laki-laki boleh menikahi kami ahlul kitab yang perempuan, kenapa tidak sebaliknya? Terus ada jawaban yang sedikit bernuansa politis. Begini katanya, kata si Muslim itu begini. Nah, sebab kami umat Islam ini memuliakan Nabi Isa, meyakini Nabi Isa, iman kepada Nabi Isa, makanya boleh. Nah, sementara kalian itu kan tidak meyakini Nabi Muhammad, makanya nggak boleh. Ini politis ya, maksudnya jawaban sebenarnya lebih bernuansa guyon ya, lebih bernuansa guyon seperti itu. Jadi kalau misalnya memang takdirnya menikah, ya lakukan saja. Jadi di luar perkara, kan ada segala sesuatu terjadi di luar perkara boleh dan tidak boleh toh. Jadi kan ada di dunia ini banyak sesuatu terjadi di luar boleh dan tidak boleh. Nah kalau memang garisnya seperti itu, takdirnya seperti itu, nasibnya seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu saja kan. Jadi tasawuf itu lentur. Artinya apa? Ini memang nggak boleh. Tapi kalau memang nasibnya seperti itu, garisnya seperti itu, lah kita bisa apa coba? Selain tetap untuk apa? Untuk tetap memberikan adanya permakluman. Kalau memang itu begitu. Seperti anak-anak yang menikah tanpa restu orang tua. Tapi anak-anak itu sudah begitu kuat sekali cintanya kepada si pasangannya. Mau dikutuk orang tuanya tetap nggak mempan kan gitu toh. Lah, mending ketimbang dikutuk tetap mendapatkan kasih sayang mendingan kan gitu. Jadi jangan dikutuk karena itu merupakan sebuah pelanggaran. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke, ya sana itu. Ya, mari. Berdiri. Berdiri dong. Boleh. Mengenai haram. Hah? Mengenai haram itu Pak. Haram. Ya. Beberapa hari ini lagi muncul itu Pak, lagi timbul haram katanya main catur. Iya. Dulu juga ada haram main game. Ada juga saya tadi nemu di berita Pak, katanya polisi tidur itu juga haram. Menurut Bapak yang sebenarnya dianggap haram itu seperti apa ya Pak? Iya. Oke. Haram ya. Kalau di dalam Islam ada 5 macam hukum ya. Haram, wajib, makruh, sunnah, mubah ya. Haram itu sesuatu yang kalau dilakukan itu berdosa. Akan berdosa. Nah, permainan catur itu disebut haram, itu yang menyebut hanyalah sebagian dari imam mazhab itu. Tidak semuanya menyatakan haram, tidak. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah, perkara khilafiyah atau perbedaan hukum seperti itu dalam Islam itu biasa. Kalau Imam Hanafi misalnya mengharamkan catur, iya. Imam Syafi'i tidak. Jadi tidak lantas haram mutlak menurut Islam, tidak. Itu dalam Islam ya. Jadi dalam Islam itu ada apa yang disebut sebagai khilafiyah atau perbedaan hukum. Tentang satu hal itu hukumnya bisa banyak, tergantung siapa yang berpendapat, tergantung argumennya bagaimana juga. Kalau yang mengharamkan catur karena memandang catur itu melalaikan orang dari sholat, sehingga kalau orang suka catur bisa jadi tidak sholat. Pertanyaannya kan begini, kalau senang catur terus hobi sholat gimana? Haram enggak? Nah, kan berarti tidak haram gitu ya, tidak haram. Jadi tidak satu pendapat tentang perkara hukum catur itu. Yang kemarin-kemarin kan gaduh di media sosial ya, karena ceramahnya seorang ustadz kan gitu. Terus kalau polisi tidur ketinggian ya haram. Sebab apa? Merusak motornya orang itu. Jadi apa yang sudah merusak, menyakiti itu haram, nggak boleh. Atau polisi tidur di jalan besar, nggak boleh.
Ya haram juga itu. Jadi tergantung di mana letaknya dan seberapa tingkat ketinggiannya kan gitu. Kalau polisi tidur itu mencelakakan banyak orang, maka haram hukumnya. Tapi kalau polisi tidur itu hanya untuk orang bisa berhati-hati dan tidak ngebut karena di situ banyak anak-anak, ya nggak masalah. Ya ditimbang-timbang sendiri lah ya. Timbang sendiri. Tidak semua polisi tidur buruk, tidak. Tapi tidak semua polisi tidur itu bagus. Yang betul-betul buruk adalah polisi beneran betul-betul tidur di jalan. Nah, itu buruk itu. Terus apa lagi tadi? Sudah ya? Oke, sudah pindah Pak. Oke? Oh. Ya. Katanya Bapak biasa nulis puisi. Oh biasa. Pak. Mau tak bacain ya? Oke. Jangan ada daun gugur ketika puisiku dibacakan. Nanti tepuk tangannya kalau udah rampung saya bilang tepuk tangan ya. Jadi kalau belum saya suruh diem. Nah, diem anak-anak ya. Iya Bapak. Jangan ada daun gugur ketika puisiku dibacakan, sebab separuh puisiku adalah filsafat yang kuperas di puncak Sinai, dan separuhnya lagi adalah Tuhan itu sendiri. Hatiku yang rindu telah hampir kepadamu, tulang belulangku jauh dalam penjara. Mengapa kau sembunyikan wajahmu dariku, namun cinta tak kenal rindu. Kau lintah, aku sakitnya, kau sedih, aku senang, kilau kencanamu bagaikan anak panah nusuk nembus kalbuku. Walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Dan di laut pedih-pedihmu kapal hidup dan harapku karam. Oh, engkau kekasih yang senantiasa menyinarkan matahari baru di langit. Dalam gurun-gurun cintamu, aku tinggal dan mengembara. Aku tinggal dan mengembara. Tepuk tangan. Jadi saya tidak tahu supaya Lagi. Ayo. Yang kedua, dengarkan. Ada dong. Ada. Masa enggak ada? Oh, aku tempuh lorong hidup yang kebaona ini Eva. Semata karena aku percaya bahwa senyummu akan menghapus seluruh air mata dukaan aku. Aku tempuh lorong hidup yang kebaona ini Eva, semata karena aku percaya bahwa senyummu akan menghapus seluruh air mata dukaan aku. Kalau bukan lantaran lengkung alismu yang telah sanggup menundukkan bulan, untuk apa ku longgarkan tarian nafasku. Hari-hariku tertimbun duri, di luar jendela prahara bersekutu dengan gelegar guntur. Orang-orang berhamburan mencari gua di luar takdir. Semua itu Eva malah menjadikan darahku menggelegak, menjelma sekuntum bunga api yang bersenyawa dengan senja. Langit robek terberai, angkasa terjejali asap keculasan hingga daun-daun tak lagi terlap di pangkuan embun. Dan bumi ini makin panas terpanggang oleh bara dosa dan ambisi busuk manusia yang tak pernah selesai. Oh Eva, atas nama kesungguhanku untuk menawarkan air ketentraman pada kehidupan yang makin rentah dan resah, rapatkan bibirmu di kesenyapan keningku hingga rekah fajar tak pernah diganti oleh keganasan siang yang mengerikan. Tepuk tangan. Oke ya. Terima kasih kehadiran kalian semua sebagai rahmat bagi saya ya. Sehingga saya bisa mengenali beraneka ragam makhluk beginian ini. Oke, saya akhiri secara formal, nanti kita bisa tetap ngobrol-ngobrol.
Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.